kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Takkan pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Ku takkan goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema baik tapi belum tentu benar. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, berarti kita harus berjuang menjadi orang benar supaya Yesus selalu serta kita dan kita tidak pernah goyah. Amin. Amin. Kita akan dengar firman Tuhan dari 2 Tawarik 25 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan buat kita semua. Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah puasa, kerajaan itu kokoh di tangannya. Dibunuhnya lah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita merasa firman ini tidak terlalu familiar buat kita karena jarang sekali di khotbah-khotbah dibahas mengenai Amasya. Saudaraku, Tuhan berikan kita firman Tuhan mengenai kisah Amasya. Tentu ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, karena Tuhan mau berbicara kepada kita supaya kita tidak mengalami sikap dan kehidupan dari Amasya ini. Ini Raja Amasya ini adalah seorang yang mengatakan di ayat 2 tadi, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Jadi Amasya ini kelihatannya adalah orang baik, tetapi ternyata tidak benar. Karena jelas dikatakan di firman Tuhan, dia sepertinya melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Jadi kalau tidak segenap hati berarti itu tidak benar. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita, juga dalam kehidupan rohani kita, terkadang kita sulit membedakan mana yang betul-betul baik dan benar, dan mana yang hanya sekadar baik tapi tidak benar, karena beda-beda tipis 11-12. Tapi lewat firman ini kita akan mengerti mana yang sesungguhnya yang baik dan yang benar. Amin. Amin. Ukuran maksimal untuk benar pada zaman itu adalah Abraham. Jadi Abraham menjadi tolak ukur orang. Kalau mau jadi orang benar ya seperti Abraham, Bapak Abraham benar. Abraham dibenarkan karena iman.
dan karena iman Abraham diberkati Tuhan, dan karena iman Abraham menjadi bapa orang percaya. Itu sudah pasti. Raja Amasia berusaha dibenarkan, namun tidak membawa hati yang tulus di hadapan Tuhan, sehingga dia bukan orang benar, tetapi hanya sekedar orang yang berbuat baik. Mengapa Amasia tidak punya hati yang tulus? Mengapa Amasia tidak masuk golongan orang benar? Tentunya ada alasannya. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan. Terkadang kita melihat ada beberapa umat Tuhan yang hidupnya pribadinya bermasalah. Pasti ada penyebabnya. Pasti itu kalau kita selidik demi selidik, ada yang menjadi alasan mengapa orang itu bisa hidupnya bermasalah, mengapa orang itu kepribadiannya bermasalah. Pasti ada alasannya, pasti ada akar persoalannya. Nah, demikian juga dengan Amasia. Mengapa Amasia tidak punya hati yang tulus? Mengapa dia tidak masuk golongan orang benar walaupun sering melakukan yang baik? Karena Amasia ini kalau ditilik dari kehidupannya, dari keluarganya, Amasia ini punya orang tua yang tidak tulus. Jadi katakan di ayat 1, Amasia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Yoadan dari Yerusalem. Hatinya tidak tulus, ya sifat itu turun kepadanya, sifat turunan dari orang tuanya yang tidak tulus. Dan yang kedua adalah karena sikap dendam ada di dalam diri Amasia. Nah, dikatakan di firman Tuhan ini di ayat 3, segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnya lah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Jadi ketika miskin ditindas, maka ketika dia berkuasa dia membalas dendam. Dan yang ketiga karena tidak berhikmat. Mengapa Amasia dikatakan tidak berhikmat? Karena dia tidak tulus, hatinya tidak tulus. Dia tidak punya hati yang tulus pada Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus tidak ada di hatinya. Sesungguhnya Tuhan yang benar tidak ada di hatinya. Kalau orang tulus, pasti Tuhan ada dalam dirinya. Walaupun pada masa itu nama Yesus belum disebut-sebut, tapi Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub dulu adalah Allah yang sama seperti yang kita sembah, yaitu Yesus. Jadi pada saat itu Allah yang disembah oleh Amasia itu tidak ada di hati Amasia, sehingga Amasia tidak menjadi orang yang bijak, tidak menjadi orang yang berhikmat. Dia kaku dalam menjalankan pemerintahan, dia kaku dalam menjalankan peraturan. Menurut dia bahwa kalau ada orang yang jahat ya harus dibalas dengan yang jahat. Seperti mungkin dia kaku dalam mengerti masalah hukum Taurat. Hukum Taurat, tangan diganti tangan, kaki ganti kaki. Jadi ketika dia melihat orang-orang yang dulu pernah berbuat jahat ya sampai membunuh raja, yaitu ayahnya sendiri, hal yang sama dia lakukan ketika dia memerintah. Pegawai-pegawainya yang telah membunuh ayahnya, membunuh raja, dia bunuh mereka. Jadi apakah ini benar? Tentunya tidak benar. Kelihatannya baik tetapi tidak benar. Jadi akibat ketidaktulusan Amasia, akibat ketidaktulusannya, itu artinya Yesus tidak ada di hatinya, Tuhan tidak ada di hatinya. Yang terjadi adalah kejayaan kekuasaannya runtuh. Dia hanya memerintah 29 tahun. 29 tahun itu adalah waktu yang singkat. Seharusnya dia bisa memerintah lebih lama lagi. Tapi karena dia tidak tulus hatinya, dia membalas yang jahat dengan yang jahat, maka pemerintahannya runtuh. Mengapa bisa seperti saudara yang Tuhan? Karena Amasia ini sebenarnya tahu firman Tuhan. Dia dari orang Yerusalem, dia tahu firman tapi tidak melakukan firman. Ada pro dan kontra di dalam diri Amasia. Dia kompromi dengan dosa. Di satu sisi dia tidak melakukan dosa, tapi di hal lain dia melakukan dosa, membunuh orang. Apa yang dia lakukan benar menurut dia, tapi sebenarnya belum tentu benar di mata Tuhan. Sekalipun orang itu membunuh ayahnya, tapi dia tidak harus membunuh orang-orang yang membunuh ayahnya. Jadi Amasia di mata Tuhan sudah mati. Mati artinya bukan mati secara jasmani, tapi Amasia sudah tidak masuk hitungan. Dia mati rohani karena dosa. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah akibat dari orang yang gak tulus hati. Di mata Tuhan sudah tidak masuk hitungan sekalipun masih tetap hidup. Dan
Amasya ini adalah seorang yang lancang, sombong, suka merendahkan hamba Tuhan. Dikatakan di ayat 16, dan Amasya ini jauh dari Tuhan, sehingga dia dimusuhi oleh Tuhan dan sesama. Dan tidak ada damai dalam hidupnya, kebaikannya bukan kebenaran. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, akibat ketidaktulusan Amasya, pemerintahannya tidak berjaya. Hanya 29 tahun saja usia dari pemerintahannya. Dan karena ketidaktulusan dari Amasya, dia sudah tidak masuk hitungan di mata Tuhan lagi. Dia mati rohani karena kompromi dengan dosa. Dan yang ketiga, akibat dari ketidaktulusan Amasya, tidak ada damai dalam hidupnya. Hidupnya penuh dengan keresahan, penuh dengan dendam, penuh dengan kepahitan. Bagaimana dengan engkau, saudara yang dikasih Tuhan? Apakah engkau masuk golongan orang yang mungkin kelihatannya baik, rohani, ke gereja, pelayanan? Tapi ingat, saudara yang dikasih Tuhan, kalau masa lalumu belum kau bereskan, engkau bukan orang baik di mata Tuhan. Apalagi masuk kategori orang benar, tentunya tidak. Tapi kalau engkau masih mau menjadi golongan orang yang baik dan benar di mata Tuhan, bereskan masa lalu, datang kepada Tuhan, minta untuk hamba Tuhan melayani engkau. Kau harus segera dilayani lahir baru supaya masa lalumu berlalu, supaya kutuk dosa orang tua juga segera diputuskan, dan supaya engkau bebas menjalani hidupmu bersama Tuhan, dan penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu, damai terus, dan pembelaan Tuhan ada dalam hidupmu, dan Tuhan akan buat engkau naik terus, tidak akan pernah turun. Pintu-pintu berkat Tuhan pun terbuka bagi engkau. Jadi ingat, saudara yang dikasih Tuhan, baik itu belum tentu benar. Jadi sekalipun engkau orang Kristen, rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin pelayanan, menurut kau itu baik, ya benar itu baik, tetapi belum tentu itu benar. Kalau engkau mau menjadi golongan orang-orang benar, bereskan masa lalumu supaya kau menjalani hidupmu dan hidup kerohanianmu penuh dengan rasa nyaman dan penuh dengan rasa damai sejahtera, dan hidupmu ada dalam penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di dunia ini engkau tetap berdiri kokoh, karena engkau akan berkata, walau 1000 rebah di sisiku, aku tetap berdiri teguh dalam Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan goyah. sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, Takkan goyah. sebab Yesus sertaku. Takkan goyah. Sebab Yesus sertaku. Takkan goyah. Sebab Yesus sertaku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.